Kisah ini dimulai pada tahun 90-an di Hyderabad, di mana seorang pria bernama Shankar Narayan terkenal di masa itu. Dia adalah pemimpin rakyat miskin yang rela berkorban apapun demi melihat mereka hidup sejahtera. Contohnya saja, ketika ada penggusuran, dia rela berpuasa 16 hari lamanya demi bisa berbicara dengan pemerintah agar rakyatnya tidak terlantar. Kemudian, di saat ada banjir di desanya, dia merangkul warga desa untuk tinggal di rumahnya dengan menjamu mereka agar tidak seorang pun yang kelaparan. Dia bak seorang Tuhan bagi rakyat miskin, hingga akhirnya masyarakat memilihnya untuk menjadi anggota parlemen yang dianggap akan mewakili suara rakyat. Walaupun sudah menjadi pemimpin, dia selalu rendah hati dan tak pernah melupakan rakyatnya. Di balik kebesaran nama Shankar, ada beberapa pendukung yang selalu menemaninya. Dia adalah Narsingh Rao yang berperan sebagai pengikut politik Shankar. Kemudian Shiva yang berperan sebagai kepercayaannya, bahkan dia pemuja Shankar. Ada juga Ganesh, rekan Shankar yang lainnya. Lalu dari keluarga pun ada Satyam, adik laki-lakinya. Walaupun dia seorang dokter, tapi dia selalu ikut kemanapun Shankar pergi. Shankar memiliki anak laki-laki bernama Ajay. Dia sangat menyayangi sekali Ajay. Terlebih, Ajay sudah tidak memiliki ibu. Maka dari itu, Shankar memberikan perhatian lebih kepada Ajay. Suatu hari, semua penduduk memenuhi rumah Shankar karena diketahui hari itu hari ulang tahun Shankar. Mereka semua berbondong-bondong untuk mendoakan Shankar. Ketika itu, datang seorang pria bernama Males. Dia adalah mafia yang memiliki bisnis ilegal. Terlihat pengikut Shankar tidak menyukainya, tapi Shankar menyambutnya dengan baik, walaupun dia pun tak menyukainya. Males mengucapkan selamat ulang tahun kepada Shankar dan berkata, jika perkataan Shankar benar, kalau dia harus menutup semua bisnis ilegalnya. Hal ini membuat Shankar lega, tapi Males hanya mengelabui Shankar dan seperti merencanakan sesuatu. Suatu ketika, Shankar berkumpul bersama keluarganya. Walaupun istrinya sudah tiada, dia tak pernah kesepian karena selalu ditemani adik-adiknya. Dia sangat menginginkan Ajay menjadi sepertinya, yang berdiri di samping rakyat miskin dan merangkul mereka agar selalu hidup sejahtera. Hari itu, dia pamit untuk menghadiri acara pernikahan. Dia ditemani adiknya Satyam beserta Ganesh dan juga Shiva. Tapi di perjalanan, mobil mereka dihantam sebuah truk yang mengakibatkan mobil Shankar masuk jurang. Kecelakaan itu membuat semua rakyatnya menangis dan tak menyangka Shankar akan secepat itu meninggalkan mereka. 14 tahun pun berlalu. Kini Ajay telah dewasa dan tinggal di Mumbai. Diketahui dia telah menjadi seorang perwira polisi. Ketika itu seluruh media menayangkan kalau polisi sedang mencari cara agar bisa menangkap seorang mafia sekaligus gangster terkenal bernama Nayak. Bisnis ilegalnya merajalela di seluruh kota Mumbai, yang membuat pemerintah menugaskan kepolisian untuk memburunya. Sayang, kini tak ada yang tahu di mana keberadaan Nayak. Bukan hanya Nayak, polisi pun memburu adik laki-lakinya yaitu Banti dan kepercayaannya yaitu Guru Talwar. Komisaris Mumbai dimintai kejelasan tentang bagaimana strategi mereka membuat jaringan Nayak keluar dari persembunyiannya. Dia yang gagal mencari keberadaan mereka tak bisa menjelaskan. Sampai ketika di rumah, anak-anaknya bertanya, apakah memang Nayak takkan bisa ditangkap? Komisaris menjawab, dia yakin jika suatu saat nanti akan ada seorang pahlawan yang bisa menangkapnya. Terlihat, Ajay berhasil menemukan persembunyian anak buah Guru Talwar. Dia mengatakan kalau Guru Talwar akan tiba di Mumbai dalam dekat ini. Lalu Ajay pun dibantu oleh 4 rekannya. Mereka pun mengintai tempat yang diketahui persembunyian Guru Talwar. Misi mereka dikomandani oleh Murti yang merupakan senior di kepolisian. Tapi misinya salah strategi yang membuat dia babak belur dihajar anak buah Guru Talwar. Yang terpaksa, Ajay pun masuk mengalahkan mereka semua. Akhirnya Guru Talwar berhasil ditangkap. Komisaris meminta Ajay untuk menjaga Guru Talwar karena dialah satu-satunya orang yang tahu informasi tentang Nayak. Tapi tak disangka, Guru Talwar tewas dalam tahanan polisi. Hal ini membuat kepolisian menyalahkan tim Ajay dan menangguhkan mereka. Nayak dan adik kesayangannya yaitu Banti terlihat senang mendengar kematian Guru Talwar karena takkan ada lagi yang bisa memberikan informasi kepada kepolisian Mumbai. Padahal sebelum kematian Guru Talwar, Ajay sempat menakut-nakutinya. Jika percuma, dia membiarkannya hidup karena tak mendapatkan informasi. Guru Talwar takut Ajay membunuhnya dan berkata jika dia tak pernah melihat Nayak, tapi dia kenal dengan Banti. Dan setiap sebulan sekali, Banti pergi ke Istanbul, Turki untuk menemui kekasihnya di sana.
Akhirnya Ajay dan timnya pergi ke Istanbul untuk menangkap Banti. Mereka dibantu oleh intel di sana untuk mendapatkan alamat kekasih Banti dan memata-matainya dari atas gedung. Di Mumbai, Paman Ajay menemukan file yang berisi informasi tentang Nayak. Paman Ajay ingat kalau Nayak penyebab Sankar kecelakaan. Tapi semua keluarga sepakat untuk tidak memberitahu Ajay tentang semua ini karena takut Ajay dalam bahaya. Beberapa hari di sana, Ajay bertemu dengan seorang gadis India bernama Prasanti. Pada pandangan pertama, Ajay jatuh hati kepadanya. Dia terus mengikuti Prasanti kemanapun, dan Prasanti pun menyadarinya. Diketahui, Prasanti adalah anak dari komandan Ajay yaitu Murti. Tapi Ajay belum tahu tentang itu. Prasanti ke Turki untuk mengikuti lomba perancang busana yang menjadi hobinya. Dia ke sana ditemani ibu dan adiknya, tetapi merahasiakan kepada Murti. Murti taunya mereka pergi ke Delhi untuk mengantar Prasanti menyelesaikan ujian IPS-nya karena Murti ingin Prasanti mengikuti jejaknya. Seiring berjalannya waktu, mereka pun saling jatuh cinta. Setelah beberapa lama tinggal di Turki, Ajay dan timnya menemukan Banti. Dia memburu Banti dan akhirnya Ajay pun berhasil menangkapnya. Dia meminta Banti untuk menghubungi kakaknya dan teleponnya tersambung. Dia meminta Nayak untuk datang ke Mumbai jika ingin tahu siapa petugas polisi yang membunuh adik kesayangannya. Kemudian, dia pun menembak Banti. Setelah menghabisi Banti, Ajay pun pulang ke Mumbai. Nayak masih bersedih karena adiknya tewas terbunuh. Dia menghabisi anak buahnya yang lalai menjaga Banti. Dia bersumpah akan melenyapkan orang yang sudah memburu adik kesayangannya. Scene pun berpindah ke Hyderabad, di mana para pengikut Sankar sampai saat ini masih berduka atas kematiannya, walaupun sudah 14 tahun berlalu. Itu karena mereka sangat menghormati dan menyayangi Sankar, si pembela rakyat miskin. Padahal sebenarnya Sankar saat ini masih hidup, tapi dalam keadaan koma. Keluarganya tahu kecelakaan itu disebabkan oleh musuh Sankar yang selalu menginginkan kematiannya. Maka dari itu, mereka pindah dari Hyderabad ke Mumbai untuk menyembunyikannya dan mengklaim bahwa Sankar sudah meninggal. Keajaiban yang ditunggu pun akhirnya terjadi. Sankar sadar dari komanya yang membuat Ajay bahagia. Tetapi, dokter mengatakan jika kecelakaan itu membuat temporal otaknya rusak yang menyebabkan dia koma dan kehilangan sebagian ingatannya. Maka dari itu, Sankar akan cepat sembuh jika dia bahagia dan akan mengalami koma lagi jika tertekan atau syok. Semua keluarga bingung memikirkan cara agar membuat Sankar selalu bahagia dan jangan sampai dia mendengar berita mengejutkan. Tapi pamannya tak tahu bagaimana caranya. Apalagi Satyam, adik kesayangan Sankar, tewas akibat kecelakaan itu. Begitupun Shiva dan Ganesh. Terlebih Ajay malah menjadi polisi, bukannya menjadi anggota dewan yang Sankar inginkan. Ajay berjanji akan selalu melindungi ayahnya dan membuat dia selalu bahagia. Ajay berinisiatif untuk kembali ke rumahnya di Hyderabad karena yakin jika tinggal di sana sang ayah akan bahagia, apalagi dekat dengan rakyatnya. Tetapi rumah itu sekarang sudah menjadi milik orang lain yaitu Ranga Rao. Tapi demi uang, menantunya yang bernama Padmasari menyewakan rumah itu untuk tempat syuting. Padmasari terobsesi menjadi bintang film terkenal untuk mendapatkan uang banyak. Walaupun imut-imut, dia memiliki keahlian memainkan jenis karakter apapun. Tetapi karena wajahnya yang imut itu, dia tak pernah laku di mata sutradara. Hal ini membuat Ajay memiliki ide. Dia memuji keahlian Padmasari berakting. Dia memperkenalkan dirinya sebagai produser film dan ingin menyewa rumah tersebut dengan iming-iming akan menjadikan Padmasari aktor yang menghasilkan uang banyak. Ajay mengarang cerita kalau dia ingin membuat film tentang Sankar Narayan yang terkenal di Hyderabad. Malah dia sudah menyiapkan aktor untuk peran Sankar Narayan. Akhirnya mereka sepakat. Ajay memperbaiki rumah itu sebagaimana dulu pernah mereka tempati dan membawa Sankar ke sana. Ajay dibantu oleh rekan-rekannya membuat rumah itu agar terpantau setiap saat. Akhirnya, Sankar benar-benar membuka matanya ketika dia mendengar adiknya membunyikan lonceng doa. Semua orang berkumpul dan pamannya menunjuk kepada Ajay jika Ajay kini sudah dewasa dan menjadi anggota dewan seperti apa yang Sankar inginkan. Kebahagiaan pun terpancar di wajah Ajay dan dia pun menangis bahagia di pelukan sang ayah. Dengan sabarnya, Ajay merawat Sankar dengan penuh kasih sayang hingga akhirnya Sankar benar-benar pulih. Dia berpenampilan seperti Sankar yang dulu.
Hal ini membuat seisi rumah senang melihatnya. Sangkar menanyakan keberadaan Satyam yang membuat keluarganya bingung. Tapi Ajay berkata jika semenjak paman Satyam lulus menjadi dokter, dia bertugas di Amerika dan berencana pulang dalam dekat ini. Sangkar senang mendengarnya dan dia pun meminta untuk menghubungi Satyam. Beruntung, sepupu Mimin banyak akal. Dia menghubungi rekannya dan menyamar menjadi Satyam. Satu masalah teratasi dan sekarang Sangkar bertanya di mana Ganesh dan Siva. Ajay berkata jika mereka sedang berdoa ke kuil dikasih karena mendengar pimpinannya sembuh dari koma dan beberapa hari lagi akan kembali. Kemudian setelah itu Sangkar ingin menyapa rakyatnya. Paman Ajay bingung karena rakyatnya tahu kalau Sangkar sudah tiada. Tapi suara seruan terdengar dari luar. Ternyata Ajay menyewa mereka. Ketika melihat Sangkar, orang-orang di luar pun mengira jika itu adalah aktor yang mirip Sangkar karena mereka tahu kalau Ajay sedang membuat film. Sangkar senang karena selama ini Ajay meneruskan kebaikannya dan percaya kalau Ajay seorang anggota dewan. Ajay terus berakting menjadi anggota dewan dan membantu rakyat miskin. Hal ini disaksikan oleh sang ayah yang merasa bangga atas tindakan Ajay. Sementara itu, Padmasari dan orang-orang di sana menyangka kalau mereka masih akting untuk bermain film. Di sisi lain, Nayak tiba di Mumbai. Dia meminta anak buahnya yang bernama Raju mencari polisi yang sudah berani membunuh adiknya. Dia menyaksikan komisaris berbicara di hadapan media kalau kepolisian sudah menangkap anggota penting dari geng Nayak yang sekarang berada dalam pengawasannya. Mereka pun berhasil mendapatkan informasi dan kepolisian segera menggerebek sebagian besar bisnis ilegal Nayak berkat informasi tersebut. Nayak marah dan tahu jika Banti masih hidup karena semua bisnis itu dikendalikan oleh Banti tanpa ada orang lain yang tahu. Benar saja, komisaris dan Ajay sebelumnya merencanakan pembunuhan guru Talwar agar ada alasan untuk menangguhkan tim Ajay. Maka dari itu, mereka leluasa untuk pergi ke Istanbul menangkap Banti. Dugaan Nayak benar, Banti tidak mati. Ajay sengaja membuat Nayak percaya kalau Banti mati agar Nayak datang ke Mumbai untuk mencarinya. Di sisi lain, kini Ajay tahu kalau Prasanti adalah anak Murti. Prasanti takut kalau Ajay mengatakan yang sebenarnya jika Prasanti pergi ke Turki bukannya ke Delhi. Benar saja, Ajay membongkar kebohongan Prasanti tentang lomba desainernya di Turki dan berkata kalau sikap Murti yang memaksakan kehendak bisa membuat keluarganya membohonginya. Dia menyarankan agar Murti membiarkan anak-anaknya memilih apa keinginan dan cita-citanya. Murti hanya terdiam mendengar kebenaran itu dan perkataan Ajay membuat Prasanti menjadi semakin mencintainya. Scene pun berpindah, diperlihatkan Siva pengikut Sangkar ternyata tidak ikut mati dalam kecelakaan itu. Entah bagaimana ceritanya, dia malah keluar dari penjara. Di sisi lain, Ajay mendapatkan pesan video yang memperlihatkan komisaris sedang disandra. Ternyata itu perbuatan Nayak. Dia meminta barter antara Banti dan komisaris. Akhirnya Ajay pun menuju tempat yang ditunjukkan Nayak. Mereka pun bertemu satu sama lain dan Ajay tak takut sedikit pun karena dia telah membebaskan komisaris. Diceritakan saat Ajay melihat video penyanderaan komisaris, dia mengetahui tempat itu dari simbol yang ada di sana. Kemudian terlebih dahulu dia menuju tempat itu yang akhirnya dia membebaskan komisaris dan membabat habis para penjaganya. Mendengar hal itu Nayak marah dan mereka pun saling serang. Baku tembak pun tak terelakkan, yang akhirnya Nayak terdesak. Tetapi saat itu Raju pun berhasil menyandra komisaris. Ajay diminta menyerah, jika tidak, dia akan memencit komisaris. Tapi komisaris melarang Ajay menyerah begitu saja, dan dia pun sengaja memencit dirinya sendiri. Ajay syok dan mendekatinya. Komisaris meminta Ajay untuk tidak melepaskan Nayak, agar kematiannya tidak sia-sia, dan komisaris pun tewas. Ajay dibakar amarah dan mengejar Raju, kemudian membunuhnya. Sementara itu, Nayak dan Banti berlari untuk menaiki kereta api. Ajay pun mengejar mereka sambil melayangkan besi dan mengenai kepala Banti. Dia pun mendapatkan Banti kembali. Tapi tiba-tiba Siva datang dan memukul Ajay dari belakang. Ajay ingat jika itu adalah Siva kepercayaan ayahnya dahulu. Dia heran ternyata Siva masih hidup dan bertanya-tanya mengapa Siva menyelamatkan Banti. Tapi Ajay berhasil bangkit dan menghadang mereka. Banti berusaha kabur, tapi sayang, dia kegeleng kereta api. Kemudian Ajay membawanya dan menunjukkannya kepada pamannya. Mereka berdua saling kaget, dan kini Siva tahu kalau pria ganteng yang dia serang adalah sepupu Mimin, yaitu Ajay, anak dari Sangkar. Dia meminta maaf dan menceritakan alasan dibalik semua ini.
Dulu Sangkar melayat anak yang meninggal akibat keracunan obat. Sangkar mendapat kabar jika obat itu diproduksi oleh Males dan rekannya dari Mumbai. Kemudian, Sangkar membakar habis pabrik obat itu dan memperingatkan Males untuk menutup bisnis ilegalnya. Itu mengapa di awal film tadi Males datang dan siap untuk menutup bisnisnya. Padahal, dia merencanakan sesuatu dan mengirim Nayak ke kediaman Sangkar. Nayak memperingatkan Sangkar untuk tidak ikut campur dalam bisnisnya. Jika tidak, dia akan membunuhnya. Tapi Sangkar tak takut sedikit pun dan malah mengusir Nayak. Setelah itu, mereka pergi untuk menghadiri pernikahan. Tapi saat di perjalanan, Ganesh meminta izin untuk mencuci muka dengan alasan ngantuk. Tak berapa lama, Sangkar pun diserang oleh Nayak. Ternyata kecelakaan itu sengaja dilakukan oleh Nayak. Kemudian Sangkar pun diserang kembali oleh Nayak dan Satyam oleh Males. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Ganesh pun berkhianat dan menyerang Shiva. Dengan kesakitan, Satya membawa Sangkar untuk menjauh, tapi Ganesh mengemudikan truk lalu menabrak mobil Sangkar hingga masuk ke jurang. Shiva yang masih bertahan mencoba membalas dendam kepada Males dan Nayak, tapi dia salah sasaran, malah menusuk seorang polisi yang akhirnya dia dipenjara selama ini. Setelah keluar dari penjara, dia terus mencari Nayak. Maka dari itu, dia membawa Banti agar bisa bertemu Nayak dan membunuhnya karena telah membuat Sangkar tewas. Kemudian Paman Ajay berkata jika Sangkar masih hidup. Di saat Shiva menghubunginya perihal penyebab kecelakaan itu, dia langsung mencari Sangkar dan beruntung dia menemukannya. Tapi sayang, Satyam sudah tak bernyawa. Kini Ajay tahu yang sebenarnya penyebab ayahnya koma selama ini. Shiva pun dipertemukan dengan Sangkar dan kebahagiaan bercampur haru pun menjadi satu yang membuat Mimin cari nakdak. Shiva meminta Ajay untuk segera menghabisi Nayak. Tanpa diminta, Ajay pun semakin berapi-api untuk segera membalas dendam kepada Nayak. Ajay dibantu rekan-rekannya mengumpulkan semua orang yang terhubung dengan Nayak. Ternyata selain Ganesh, Narsingh pun ikut berkhianat. Dia bergandengan tangan dengan Males dan Nayak untuk menyingkirkan Sangkar agar dia bisa menjadi pemimpin. Padahal itu hanya kedok untuk melancarkan usahanya. Kemudian jalan untuk menuju mereka pun ditemukan, yaitu dengan memanfaatkan adik ipar Narsingh bernama Boka. Diketahui Boka ingin menjadi aktor film dengan mengandalkan wajah gantengnya. Dan rencana yang sama pun dilancarkan oleh Ajay. Dia menyamar jadi sutradara dan mengadakan syuting. Dia memilih Boka yang sedang ada di sana untuk casting. Dia memuji akting Boka dan siap merekrutnya untuk menjadi bintang film. Beberapa hari ini Ajay mendekati Boka untuk meyakinkan bahwa dia sutradara. Ketika itu rekan Ajay berkata jika produsernya mundur. Ajay bingung dari mana dia mendapatkan modal. Tapi rekannya Sastri menyarankan agar Ajay membantu pamannya yang kaya raya bernama Singapura Raja Serau untuk menjual propertinya. Dengan begitu, Ajay akan mendapatkan komisi dan bisa menggunakannya untuk modal. Ajay masih pura-pura bingung dan berkata jika tak mudah untuk mencari pembeli. Boka yang berambisi untuk menjadi aktor menawarkan agar Ajay menjual properti itu kepada kakak iparnya yaitu Narsingh Rao. Lalu Ajay pun dipertemukan dengan Narsingh Rao oleh Boka dan Narsingh meminta Ajay untuk membawa pamannya yang bernama Singapura Raja Serau ke kediamannya untuk membicarakan hal ini. Kini giliran Ajay membodohi Padmasari untuk berakting dengannya dengan iming-iming bayaran 2 kali lipat, yang akhirnya Padmasari pun setuju. Lalu Ajay pun membawanya ke tempat Narsingh sambil menjelaskan konsepnya kepada Padmasari. Kali ini dia harus menjadi Singapura Raja Serau dari Bellary yang akan menjual propertinya. Padmasari masih menyangka kalau ini adalah akting. Di sana, Ajay memulai pembicaraan mereka. Kalau pamannya akan membangun hotel bintang 7 di Bellary dan memerlukan uang tambahan, maka dari itu dia akan menjual murah propertinya yang ada di Bellary yang seharusnya 17 crore menjadi 13 crore. Narsingh percaya dan tergiur dengan properti yang sangat murah itu dan sepakat untuk membelinya. Akting Padmasari pun patut diacungi jempol karena membuat Narsingh percaya kalau dia adalah orang kaya dengan memberikan hadiah 2 lakh kepada Boka karena telah menyuguhkan kopi untuknya. Di sisi lain, kepercayaan Nayak menyelinap masuk ke kepolisian untuk mencari profil Ajay dan timnya. Kemudian Nayak menghubungi Males jika dia akan mengirimkan foto polisi yang sudah membunuh Banti. Lalu Nayak memerintahkan pembantunya untuk mengirim foto itu lewat fax. Tapi pembantunya sengaja mengirimkan foto orang lain karena dia kesal dengan kejahatan Nayak. Dan kali ini Ajay masih aman. Males meminta Ganesh untuk menghubungi kerabatnya di Bellary dan mencari kebenaran tentang Singapura Raja Serau. Ajay dan tim mengetahui hal itu karena sebelumnya mereka sudah menyadap rumah Narsingh.
Terlihat Ganesh keluar dari rumah Narsing dan mereka takut kebohongan ini akan terbongkar. Kemudian Ajay mengikuti Ganesh. Benar saja, di perjalanan Ganesh mendapatkan kabar kalau nama Singapura Raja Serau tak ada di Bellary. Kemudian Ganesh pun bergegas untuk memberitahu Males, tapi Ajay menghadangnya dan baku hantam pun terjadi. Ajay melempar Ganesh dari atap gedung. Ganesh dilarikan ke rumah sakit dan mengalami patah tulang belakang yang membuatnya kesulitan bernapas. Di rumah, Ajay berkata jika Ganesh mengalami kecelakaan sepulangnya dari Kashi dan sekarang ada di rumah sakit. Lalu Sankar meminta diantar untuk menjenguknya. Ajay pun membawanya ke rumah sakit. Lagi-lagi, dia menyewa figuran untuk berakting menjadi keluarga Ganesh. Sasri yang berpura-pura menjadi perawat berkata jika mereka dipanggil dokter. Kemudian, Ajay datang. Dia mengatakan kepada Ganesh kalau Sankar masih hidup dan dia adalah anaknya. Dia menambahkan jika dia akan membuat Ganesh mati di tangan ayahnya. Kemudian Sankar masuk. Ganesh mengalami sesak dan Ajay menyelipkan kertas di tangan Ganesh. Sankar membacanya dan isinya adalah jika Ganesh tak kuat dengan kesakitan ini, dia ingin Sankar membuatnya tenang dengan melepas oksigennya. Sankar tak kuasa membacanya, tapi dia harus melakukannya karena ini permintaan Ganesh. Dia meminta Ajay untuk menyanyikan lagu suci sebelum dia melakukannya. Kemudian, Ajay pun membisikkan kalau dia akan membuatnya mati di tangan orang yang sudah dia hianati. Akhirnya, Ganesh pun tewas. Males dan Narsing kembali ke ruangan itu dan melihat Ganesh sudah tak bernyawa. Cerita pun beralih ke kediaman Sankar. Paman Sankar yang lainnya membahas pekerjaan Ajay yang seorang polisi. Semua orang terkejut mendengarnya, dan untungnya Paman Ajay segera mengalihkan pembicaraannya jika yang dimaksud adalah calon mertua Ajay yang seorang polisi. Sankar senang mendengar Ajay sudah memiliki kekasih, yang akhirnya terpaksa Ajay harus memperkenalkan prasasti kepada ayahnya. Ajay menemui Murti, dan dia pun mengutarakan niatnya untuk menikahi Prasanti. Prasanti setuju, tetapi tidak dengan Murti. Dia tahu Ajay seorang bawahan yang egois. Tapi Prasanti menenangkan ayahnya, jika kelak nanti dia menikah dengannya, dia akan membuat Ajay bertekuk lutut kepadanya, yang akhirnya Murti setuju. Tapi sebelum itu, Ajay dan keluarga yang lainnya menceritakan yang sebenarnya kepada Murti tentang kondisi ayah Ajay. Murti mengerti dan mendukung kepura-puraan Ajay, yang akhirnya mereka pun bertemu dan memutuskan untuk menikahkan anak mereka secepatnya. Terlihat, Nayak dan anak buahnya menghentikan sebuah mobil dan membunuh pemilik mobil tersebut. Di sisi lain, Ajay berencana untuk membunuh Males. Rekan Ajay mengemudikan truk dan hampir mengenai mobil Males yang membuat Males jantungan. Dan Males pun dilarikan ke rumah sakit. Ajay mengatakan kepada Sankar kalau Males yang pernah konflik dengannya telah meninggal akibat serangan jantung. Sankar yang baik hati pun meminta diantar ke rumah sakit. Dengan cara yang sama, Ajay melakukan itu kepada keluarga Males agar Males sendirian. Kemudian, saat itu Ajay datang. Males terkejut. Dia mengatakan jika dia sebenarnya anak Sankar. Penyakit jantung Males pun kambuh. Kemudian, dia melihat Sankar datang, yang membuat dia kesulitan bernapas dan tewas seketika. Sankar kemudian mengalungkan bunga di atas mayat Males. Di sisi lain, Nayak berhasil menangkap rekan Ajay. Dari situ, Nayak tahu kalau Sankar Narayan masih hidup dan Ajay adalah anaknya. Dia berkata sebentar lagi Ajay akan membunuhnya. Nayak kemudian memberitahu Narsing tentang siapa Ajay sebenarnya. Narsing terkejut mendengarnya. Lalu dia memanggil Boka dan menanyakan dari mana dia mengenal Ajay. Dia menjawab jika Ajay seorang sutradara yang akan membuatnya menjadi aktor besar. Lalu Padmasari pun diseret ke sana karena ketahuan membohongi mereka. Padmasari menjelaskan jika dia adalah aktor yang disuruh berakting oleh Ajay. Mereka semua bingung dan marah karena selama ini Ajay membohongi mereka. Tak berapa lama, Ajay dan jajarannya menggerebek tempat itu. Kepolisian meminta Nayak untuk menyerah, tapi anak buah Nayak mengancam jika dia akan menembak rekan Ajay. Tetapi tiba-tiba Ajay menembaknya. Kemudian dia menodongkan pistol ke arah Narsing karena sudah mengkhianati ayahnya. Narsing berkata jika dia tak memiliki jalan lain, maka dari itu dia bergabung dengan Nayak. Nayak yang mendengarnya kemudian menembak Narsing. Di dalam, Padmasari masih menganggap kalau ini syuting, yang membuat Boka pun pusing menyaksikannya. Nayak dan anak buahnya berlarian ke hutan, dan Ajay pun mengalahkan mereka satu persatu. Ajay kemudian menghajar Nayak habis-habisan.
Setelah itu, dia mengikatnya di patung Rahwana tanpa diketahui siapapun. Kini Sangkar Narayan dikencarkan oleh Ajay karena tak ada lagi orang yang akan membahayakannya. Rakyatnya pun senang melihat pimpinannya masih hidup. Sangkar kemudian memanah Rahwana yang seketika itu kehuruan dan dipastikan Nayak pun ikut terbakar. Suatu ketika Sangkar sedang duduk membaca koran. Saat itu layangan cucunya jatuh tepat di bawahnya. Dia mengambilkan layangan itu dan betapa terkejutnya dia melihat berita di layangan yang terbuat dari koran itu. Kemudian mereka pun berkumpul dan Sangkar memperlihatkan berita koran yang ternyata Satyam sudah tiada. Sangkar bertanya apa maksud semua ini? Mengapa Ajay menciptakan kebohongan demi dirinya? Apakah untuk melihatnya hidup atau untuk melihatnya bahagia? Sangkar lalu berkata, jika selama ini yang dia lihat memang kebohongan, tapi dia merasa bahagia karena memiliki anak seperti Ajay yang mampu melakukan semua ini demi dirinya. Bahagia bercampur haru pun menyelimuti kebersamaan mereka, dan film pun berakhir.